adalah memahami Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan ini juga tidak kalah penting dengan rukun yang pertama dan juga rukun yang kedua. Kenapa demikian? Ketika Allah SWT menyuruh kita untuk kembali kepada Al-Quran dan juga hadis, dan Nabi SAW juga demikian. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Nabi SAW meninggalkan untuk kita dua perkara meskipun beliau meninggal dunia, tapi beliau telah tinggalkan untuk kita dua perkara. Kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Yang pertama adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan berpegang teguh di sini adalah berpegang teguh dengan lafaz dan juga maknanya. Berpegang teguh dengan lafaz dan juga maknanya. Bukan hanya berpegang teguh dengan lafaz. Kalau ditanya, iya, saya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, tetapi memahami dengan pemahaman gurunya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, tetapi dengan pemahaman sendiri juga tidak boleh. Tapi harus di dalam memahami Al-Quran dan hadis tersebut kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa demikian? Kalau boleh masing-masing dari kita di dalam menafsirkan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman sendiri-sendiri, atau masing-masing mengagungkan dan mengkultuskan gurunya dan ta'ajub dengan tafsir dan juga pendapat masing-masing, menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis dengan pemahaman masing-masing, maka yang terjadi adalah perselisihan umat. Yang terjadi adalah menyimpang dari jalan yang lurus. Saya berikan contoh, misalnya ada sebagian mengaku dia Islam, akan tetapi dia tidak mau sholat. Ketika datang bulan Ramadan tidak berpuasa. Alasannya karena dia sudah sampai derajat mengenal Allah. Dia sudah sampai tingkatan yang tinggi di dalam agama Islam. Dan kalau sudah sampai tingkatan tersebut, katanya sudah tidak diwajibkan lagi untuk melakukan sholat. Kalau sholat saja yang merupakan rukun Islam yang kedua, setelah dua kalimat syahadah tidak diwajibkan, lalu bagaimana dengan zakat, dengan puasa, dengan haji? Lebih mudah lagi untuk ditinggalkan. Ketika ditanya, apa alasanmu mengatakan demikian? Di antara alasannya, di antara dalilnya, karena Allah SWT mengatakan, katanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Dia mengatakan, berarti
kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tujuannya adalah sampai kita mendapatkan keyakinan. Kalau kita sudah yakin, katanya kita sudah tidak perlu lagi beribadah kepada Allah, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat. Sudah ada keyakinan di dalam hati saya. Taib. Dia punya dalil tidak dari Al-Quran? Punya dalil atau tidak? Punya dalil. Apakah kita katakan orang tersebut berada di atas jalan yang lurus? Tidak. Semua kita sepakat dia bukan orang yang berada di atas jalan yang lurus. Padahal berpegang teguh dengan lafaz Al-Quran. Kenapa demikian? Karena dia tidak berpegang dengan makna yang sahih. Dalilnya sahih. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Firman Allah, tidak kita dustakan. Akan tapi disayangkan dia memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang tidak benar. Al-yaqin di dalam ayat ini maknanya adalah kematian. Orang Arab menamakan al-maut, yaitu kematian, itu dengan al-yaqin. Kenapa demikian? Karena al-maut itu yakin terjadi kepada masing-masing diri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Sehingga orang Arab menamakan al-maut dengan al-yaqin. Nabi SAW ketika meninggal saudara sepersusuan beliau, Uthman bin Mas'ud, beliau mengatakan, amma hadza faqad atahu al-yaqin. Adapun ini, maka dia telah datang kepadanya al-yaqin. Itu ketika kematian Uthman bin Mas'ud. Berarti beliau menggunakan kata al-yaqin untuk menunjukkan apa? Kematian. Dan Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Mudaththir, ketika Allah menyebutkan percakapan antara penduduk surga dan juga penduduk neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu di dunia bukan termasuk orang yang salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, dan kami dulu tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin, dan kami dahulu berbicara, yaitu mengejek-ngejek, mendustakan bersama orang-orang yang mengejek-ngejek agama ini. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu mendustakan hari pembalasan, hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami keyakinan. Maksudnya apa? Kematian. Dan itulah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Silakan antum kembali ke kitab-kitab tafsir, kembali kepada ayat-ayat yang disebutkan di situ al-yaqin, seperti dalam ayat tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka antum akan dapatkan ucapan para sahabat dan juga para tabi'in, semuanya menyebutkan bahwasanya al-yakin di sini maknanya adalah al-maut. Kalau kita mau kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka kita akan selamat. Ini menguatkan apa yang tadi kita sebutkan, bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis harus diiringi dengan rukun yang ketiga, yaitu memahami Al-Quran dan juga hadis tersebut dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebuah pertanyaan, mengapa kembali kepada pemahaman para sahabat? Pertama, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang yang ahli di dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran dan juga hadis. Bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran dan juga hadis. Siapa yang paling ahli dengan bahasa ini? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah orang-orang Arab. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Arab. Tentunya mereka adalah orang yang paling paham
terhadap Al-Quran dan juga hadis, karena Al-Quran dan hadis diturunkan dengan bahasa mereka. Sebagaimana kita masing-masing punya bahasa daerah, maka orang yang berasal dari Jawa misalnya, dia lebih memahami tentang kata-kata yang ada di dalam bahasa Jawa. Orang Bali juga demikian. Ini sesuatu yang ma'ruf, diketahui oleh masing-masing dari kita. Jadi yang pertama, karena mereka itu para sahabat adalah yang ahli di dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, karena mereka ini Bapak Ibu sekalian melihat langsung bagaimana Al-Quran diturunkan. Beda dengan kita. Dan mereka melihat langsung asbabul wurud dari hadis-hadis Nabi SAW. Ketika turun ayat, misalnya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan juga pembukaan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat bagaimana manusia mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Mengapa ayat ini turun? Turun di akhir kehidupan Rasulullah SAW, ketika manusia mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam setelah dibukanya kota Mekah. Dan orang-orang Arab Badui, mereka mengirimkan utusan-utusan mereka ke Madinah, menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW. Siapa yang lebih memahami ayat ini? Para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kadang kita baca, kita paham maknanya, tapi kita tidak tahu asbabu an-nuzul dari ayat ini. Para sahabat membaca ayat ini dan mereka mengetahui dengan betul pemahaman dari ayat ini. Demikian pula ketika datang hadis Nabi SAW, beliau mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, merekalah orang yang paling paham tentang hadis-hadis tersebut. Sehingga ini adalah sebab yang kedua mengapa kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Yang ketiga, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, apabila mereka salah di dalam memahami Al-Quran dan juga hadis, maka akan ada di sana peringatan. Mereka akan diingatkan bahwasanya itu adalah pemahaman yang tidak benar. Contoh misalnya ketika Abu Bakar As-Siddiq, beliau memahami firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Syarat untuk mendapatkan keamanan dan juga petunjuk yang dipahami oleh Abu Bakar adalah seseorang beriman dan tidak mencampuri keimanan dia dengan kezaliman. Beliau melihat pada dirinya sendiri. Ana ingin keamanan dan ana ingin petunjuk, tapi saya mendolimi. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah. Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya? Ini yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau tidak mendengar ucapan dari seorang yang saleh, yaitu Luqman, kepada putranya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya maksud kezaliman di dalam surat Al-An'am tadi adalah kesyirikan secara khusus. Jadi orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, menyekutukan Allah, maka dia akan mendapatkan keamanan di akhirat dan dia adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia ini. Barulah setelah itu Abu Bakar memahami, oh ternyata pemahaman dari ayat ini adalah tentang kewajiban untuk meninggalkan kesyirikan, bukan kezaliman secara umum.